Selegenje. Bahasa apa itu Selegenje? Tahu Pak Herudin? Selegenje. Nah kalau nama manusia itu namanya sinten Pak namanya? Muslim. Oh Muslim mutakin lagi. Muslim soleh lagi namanya. Namanya soleh. Muslim soleh digebukin maling. Namanya soleh. Neng ketangkep maling. Nah untuk, nah ini antara jeneng karo sifat selegenje namanya. Ora selaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib, jamaah pengajian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia taufik hidayahnya kepada kita. Tercurah tak terbilang jumlahnya, tak terhitung bilangannya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau hitung nikmat Allah, tidak mungkin bakal engkau bisa hitung. Yang kedua, kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu rahimakumullah, pertemuan yang lalu kita membahas tentang perkara dasar yang dipinta oleh Allah di dalam Islam ini, yaitu perkara atau masalah ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang iman. Ya. Kemudian yang kedua tentang amal. Amal sebagai bukti dari ilmu itu, ilmu iman tadi, kita dituntut untuk beramal. Wa amilus sholihah. Amanu wa amilus sholihah. Yang ketiga, kita dituntut untuk dakwah, mengajak orang lain supaya orang lain itu juga ikut berilmu atau beriman dan beramal. Maka Allah perintahkan watawasau bil haq, watawasau bil haq. Yang keempat, diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Karena ketika orang mau beriman dan mau membuktikan imannya dengan amal dan mau ngajak orang lain untuk beriman dan membuktikan imannya dengan amal soleh, pasti diuji. Nggak ada kisahnya, nggak ada ceritanya, nggak ada genealoginya. Apa genealogi? Genetikanya. Dalam sepanjang sejarah orang yang mau iman, imannya benar. Catatannya itu.
Setelah imannya benar dan jujur, dia mengamalkan imannya dengan buktinya amal soleh. Amal soleh itu kita bahas lain kali, luas sekali. Tapi simpelnya dua. Amal soleh itu kalau disimpelkan dua saja. Melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Maka semua yang merupakan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, entah wajib entah sunnah, itu amal soleh. Dan semua perilaku perbuatan yang menghindari, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, itu juga amal soleh. Siapa yang imannya benar, membuktikan imannya dengan amal yang benar, lalu ngajak orang lain untuk beriman juga dan beramal juga seperti dia, pasti dia diuji, Bapak Ibu. Pasti diuji. Dan itu janji Allah. Dan kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang memakan tempat 2/3 Quran itu, isinya kisah tentang itu. Kisah tentang orang-orang soleh terdahulu yang diuji, dan kisah orang-orang dolim yang Allah azab. Kita suruh ambil ibrah. Maka Allah perintahkan sabar. Karena orang beriman yang benar dan membuktikan imannya dengan amal dan mau berdakwah, mengislah saudaranya, keluarganya, lingkungannya, memperbaiki, dia akan diuji. Maka diperintahkan oleh Allah sabar. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah menyangka manusia itu apabila dia sudah mengklaim, sudah menyatakan amanna, kami beriman ya Allah, kami mukmin, lalu mereka tidak diuji keimanannya itu? La yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kaum-kaum terdahulu yang mengaku iman, kaum terdahulu yang mendeklarkan dirinya untuk menjadi orang yang iman benar itu telah kami uji, kata Allah. Pasti kami uji. Wala nabluwannahum. Ujiannya itu bisyai, dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa takut, yang terteror, yang terintimidasi, wal ju', kekurangan makan, kelaparan, wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta, ya, wal anfus, bahkan terkurangi jiwanya dengan ada yang meninggal, ya, gara-gara beriman dia diburu, iman yang benar diburu dan dibunuh. Itu orang terdahulu sudah banyak ceritanya. Fala ya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sehingga alam semesta bisa mencatat, Allah itu maha tahu, dan alam semesta itu mencatat mana yang shodikin, jujur imannya, wal kadzibin, yang dusta imannya. Pada akhirnya alam semesta itu akan jujur mengakui, oh yang benar itu, yang jujur imannya itu, yang bohongan yang ini. Pada akhirnya, ya, pada akhirnya nanti entah kapan. Tapi sejarah begitu berulang.
Sejarah itu kayak permen karet yang sudah nggak manis lagi tapi dikunyah-kunyah terus, ulang. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, itu sudah kita kaji kemarin. Dalilnya surat apa? Al-Asr. Sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam pernyataan yang sangat populer, wallahi demi Allah, lau ma anzala, sekiranya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain, ya, kecuali hanya satu surat ini saja, wal asri, la kafa, sungguh telah cukup, la kafa, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah la kafat hum. Ini pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah yang dinukil dari kitab Zadul Ma'ad Imam Ibnu Qayyim al-Zawjiyah dalam Zadul Ma'adnya. Sekiranya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain kecuali surat Wal Asri saja, la kafat hum, cukup sudah bagi manusia ini untuk berpegang teguh dan selamat. Wala kafallahu lahum, dan cukup bagi Allah untuk menjadikan hujjah, memasukkan hambanya ke dalam surganya atau menghukum hambanya ke dalam nerakanya dengan pasal surat Al-Asr tok, nggak pakai pasal-pasal yang lain. Pasal pertama, wajib iman kepada Allah dan iman kepada yang wajib diimani, rukun iman. Lulus apa enggak? Lulus, oke. Wajib membuktikan imannya dengan amal soleh, melaksanakan perintah-perintahku, menjauhi larangan-laranganku. Lulus apa enggak? Lulus, alhamdulillah. Pasal kedua kan? Pasal ketiga, wajib dakwah. Nggak bisa dakwah Pak Ustadz. Dakwah itu Pak nggak mesti ceramah. Dakwah itu ngajak ke jalan Allah. Metodenya, caranya macam-macam. Ada orang cuma dakwah nulis kalimat dakwah di mobil, di kaca mobil bagian belakangnya. Sholatlah sebelum Anda disolatkan. Begitu berhenti di lampu merah, ada orang yang selama ini belum sholat. Mikir, sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Oh, porek, karepe apa tulisan ngarepe? Ya sebelum mati Pak De. Ngono ya. Wah ngeri juga, mati disolatkan, ora sholat terus disolatkan enggak mau. Ya sapa sing gelem nyolatne ora tau sholat. Wah mikir, akhirnya sholat ya, gara-gara tulisan tadi. Ada lagi yang tulisan di belakang mobil. Waladdarul akhiratu ladarul darul hayawan. Sungguh kehidupan itu, sungguh kehidupan yang hakiki itu hanya di akhirat. Kehidupan dunia itu kehidupan fana, sementara. Suksesnya semu, kayanya semu, berhasilnya semu, jayanya semu. Sukses yang sejati ya akhirat, jaya yang hakiki ya akhirat, karena abadi. Miskin di dunia ini miskin yang semu sebentar, sakit di dunia ini sakit sebentar. Maka para ulama
memberikan satu statement ya, bahwa la hajatuna anil ilmi au anid din ahwaj min hajatina anit ta'am wasyarab. Hajat dan kebutuhan kita terhadap ilmu din, terhadap agama ini itu lebih darurat, lebih penting, lebih berhajat ketimbang hajat kita terhadap makanan dan minuman. Aslinya begitu. Kenapa, Pak? Kenapa kok makanan minuman itu asli nggak penting? Ya matilah Pak, nggak makan nggak minum. Iya, setelah mati selesai. Orang nggak makan nggak minum kekurangan gizi sakit. Orang itu sakit pol-polnya 60 tahun. Ada yang sakit 60 tahun? Nggak ada. Pol-polnya orang sakit di dunia itu 60 tahun, Pak. Karena usianya 60 tahun, begitu lahir sakit, nggak pernah sembuh. Sampai 60 tahun, mati, selesai. Penderitaan dunia cuma 60 tahun. Habis itu mati, selesai. Karena dia nggak punya dosa, masuk surga. Lah lahir sakit. Jadi penderitaan dunia itu penderitaan yang paling berapa? Ya, penderitaan fisik kita ini penderitaan sementara. Tapi karena tidak berbekal din, tidak berbekal agama, tidak berbekal akidah dan keimanan yang benar, dia berjaya di dunia 60 tahun. Habis itu menderita selama-lamanya tanpa ada berhentinya. Nah, nggak imbang, nggak berimbang sama sekali. Satu hari di akhirat bandingannya 1000 tahun di dunia. Ya ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Allahu yudabbirul ardu Allahu yudabbirul ardu minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi. Surat Sajdah ayat 5. Allah mengatur segala persoalannya itu dari langit. Persoalan alam semesta ini diatur oleh Allah dari langit. Kemudian laporannya itu naik dari bumi ke langit ke sisi Allah dalam satu hari. Yang menurut hitungan kalian itu 1000 tahun. Ya'ruj itu naik. Jadi ada sip-sipan, Pak. Malaikat itu melaporkan segala peristiwa di bumi. Dalam sehari itu ada 2 sip. Sip subuh dan sip sore asar. Itu membawa daftar checklist dan daftar peristiwa-peristiwa setiap hamba, setiap manusia. Ya. Setiap detik dilaporkan ke Allah. Setiap hamba. Satu hamba yang melaporkan itu satu malaikat khusus melaporkan. Engkau datang pagi tadi subuh, sedang apa hambaku si fulan ini? Sedang sholat subuh ya Allah. Aku datang, aku menjadi saksi mereka dia, manusia yang aku jaga ini, yang mana aku diperintahkan oleh Engkau ya Allah, ya, mengambil laporan hariannya dari penulis-penulis yang Kau tugaskan, Raqib Atid. Itu dia sedang sholat subuh.
Lalu aku mengikuti mereka, mendampingi mereka dengan malaikat petugas lain mendampingi dia, bukan mereka, orang ini. Sampai asar. Asar tadi kamu tinggalkan sedang apa dia? Aku tinggalkan hambamu ini si fulan sedang sholat asar atau setelah sholat asar. Aku menjadi saksi, ya Allah, dia menjaga sholat asar. Sama sekalian, jadi penderitaan dunia ini penderitaan yang kecil. Maka Allah berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى ad-dunya sumiyat dunya bidunya li adnahu. Dan sungguh kami akan timpakan azab kelas dunia, kelas rendah, kelas teri. Wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Tidak sekaligus kami akan azab dengan azab jahanam yang besar, tapi kami berikan peringatan-peringatan azab-azab kecil, peringatan-peringatan musibah-musibah dunia, la'allahum yarji'un, agar mereka itu tersadar dan kembali ke jalanku. Tapi orang sadar-sadar sampai mati. Itulah orang yang ingkar. Kalau kita insya Allah begitu kena musibah sedikit langsung banyak istighfar, langsung kembali ke jalan yang benar. Surat Sajadah ayat yang ke-30 berapa ini? 5 atau 6. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Dan kami akan timpakan musibah-musibah kecil, musibah bersifat sementara, musibah bersifat semu, musibah dunia namanya. Tidak ada manusia yang tidak kami peringatkan dulu di dunia ini, lalu mereka langsung kami azab dengan neraka. Tidak ada. Tidak ada, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada musibah itu peringatan Allah. Agar apa? La'allahum yarji'un. Maka orang beriman kalau ada musibah mesti ucapan pertama kalinya istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Yuk tobat. Begitu. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu tadi perkataan Imam Al-Auza'i. La hajatuna anidin atau anil ilmi ahwaj, lebih atau sangat butuh kita ini dalam hidup ini terhadap ilmu, terhadap din. Ilmu din ini butuhnya lebih mendesak min hajatina anit to'am wasyarab, dari butuhnya kita dari makan dan minum. Hadirin rahimakumullah, masuklah kita kenal kepada Allah, ma'rifatullah. Siapa Allah itu? Allah huwa khaliquna wa razikuna walam yatruk na hamalan atau abasan. Allah itu pencipta kita, penjamin rizki kita, pemilik kita, yang memelihara kita. Maka disebut Rob, karena Robbayana. Ya, sumya birob li'anna Robbana. Dalam doa kita mengatakan Allahumma firli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbayani itu artinya mengasuhku. Ampunilah kedua orang tuaku ya Allah, sayangilah dia sebagaimana dia menyayangiku ketika mengasuhku masih kecil dulu. Allah disebut Rabbi, Rabbun, Rabbul Alamin. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Maksudnya, wahai sang pemelihara, wahai sang pengasuh, wahai sang penjamin, wahai sang... Ya. Allah menciptakan kita tidak ditinggalkan begitu saja. Allah itu Rabb kita yang bertanggung jawab. Tidak setelah makhluknya diciptakan, lalu dibiarkan meraba-raba jalan hidup tanpa jelas petunjuknya. Maka Allah mengutus Rasul, mengutus para nabi, para rasul, para nabi, dan diturunkan kepada para nabi dan para rasul itu wahyu. Isinya apa? Isinya petunjuk hidup. Jalan hidup, jalan kembali. Kita dilepaskan di dunia yang fana ini, ya, untuk mencari bekal. Karena dunia ini adalah darul fitnah, darul mazra'ah, darul fana, negeri tempat menanam, negeri tempat menguji, negeri tempat kita difitnah, diuji maksudnya. Kita itu dari sono, Pak. Tempat kita itu di sono. Di langit, di bawah arsy-Nya Allah ada surga. Arsy itu makhluknya Allah yang paling agung, makhluk yang paling letaknya paling atas. Di atas arsy nggak ada makhluk, adanya Allah. Allah yang maha tinggi di atas segalanya. Arsy itu menaungi semua makhluk. Di bawah arsy itu ada surga. Ya. Surga sudah tercipta, adanya di bawah arsy. Surga yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah, yang derajat surganya paling tinggi namanya surga Firdaus. Di bawah arsy, di bawah surga itu ada yang namanya Sidratul Muntaha, ya. Di bawah itu ada langit tingkat ke-7, di bawahnya lagi langit tingkat ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Itulah langit dunia. Langit tingkat 1 itu langit dunia. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zayyanas sama'ad dunya bimasabih. Dan telah aku hiasi langit tingkat paling rendah, langit dunia, langit tingkat 1 itu dengan masabih, bintang-bintang yang bercahaya seperti lampu. Kelap-kelip, kelap-kelip. Selagi di situ ada bintang, ada planet, itu langit dunia. Allah yang mengatakan. Langit dunia itu langit yang paling rendah. Di mana kita ada di situ? Kita berada di langit dunia. Di langit dunia itu miliaran galaksi. Miliaran, Pak. Mungkin triliunan. Luasnya hanya Allah yang tahu. Langit dunia, kita bicara langit dunia.
Dari miliaran galaksi itu ada satu galaksi namanya Bima Sakti. Anggotanya 9. Yang kita pelajari dulu ya. Dari 9 anggota galaksi Bima Sakti itu ada satu planet namanya Bumi. Bumi itu salah satu anggota planet yang berada di galaksi Bima Sakti. Inti yang dikitari atau inti pusaran intinya mengelilingi matahari. Di luar sana, di luar galaksi Bima Sakti ini ada miliaran galaksi, Pak. Ada bumi, salah satunya bumi. Salah satu negara di bumi Indonesia. Salah satu provinsinya Lampung, salah satu kotanya Metro, salah satu kelurahannya apa ini? Kelurahan Metro juga, RT, ya, dan salah satu anggota penduduk atau keluarganya jenengan. Kegambar apa enggak ya? Itulah langit dunia. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih wa ja'alnaha. Di antara masabih bintang-bintang itu kami jadikan sebagai alat rajam bagi setan. Wa ja'alna rujuman lisyayatin, alat rajam. Jadi sejak Nabi Muhammad diutus, bapak-bapak sekalian, langit itu dipagar betis oleh malaikat atas perintah Allah. Sebelum Nabi Muhammad diutus, langit itu banyak ngomplong. Penjaganya nggak ketat. Sehingga di atas sono, di langit dunia yang ujung dekat langit kedua, itu ada pangkalan-pangkalan jin. Ada pos-pos jin. Bahasanya anak muda itu apa namanya? Base camp. Bangun base camp, cakruk, ada tempat kongko-kongko, bangku-bangku panjang. Bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya itu makoid. Dalam surat jin itu diterangkan rinci banget itu oleh Allah. Kunna naqudu maqaida lis-sam'i. Kami dulu sebelum Muhammad diutus, kata jin itu. Naqudu maqaid, kami bisa duduk kongko-kongko di bangku-bangku di langit sono. Ngapain? Lis-sam'i, untuk mencuri dengar perbincangan malaikat di langit kedua. Di langit kedua itu bukan langit dunia. Langit apa? Langit akhirat. Allah nggak menyebut langit akhirat. Di langit kedua itu Pak nggak berlaku lini masa, nggak berlaku, nggak ada hari, nggak ada tanggal, nggak ada tua, lahir, kemudian anak-anak, kemudian jadi remaja, kemudian tua, renta, nggak ada. Jadi kalau sampean pengen nggak tua-tua, pergi ke langit tingkat 2. Nggak akan tua-tua. Yang ada tua, yang ada muda, tua, kemudian renta, bobrok awak itu cuma di langit dunia. Cuma di dunia ini. Makanya Nabi Isa umur 33 tahun diangkat naik ke langit. Mana letak Nabi Isa? Halo? Diterangkan Rasulullah SAW, Nabi Isa ketemu Nabi Isa di mana, langit berapa? Langit ketiga. Kalau nggak salah. Nanti turun di hari kiamat. Nabi Isa tuh nggak tua, nggak tambah tua, ya masih usia muda. Itu teori, itu diteliti oleh para ahli antariksa Amerika di NASA. Jangankan ke langit tingkat 2, Pak. Kami ke Mars saja 30 tahun di sana, turun ke bumi, kami nggak tambah tua. Teman saya sudah tua. Kenapa itu? Silahkan dikliknya, misalnya di Google. Itu Allah ciptakan alam itu begitu. Allah yang menciptakan.
Cuma sekalian kembali ke persoalan. Jadi Allah lah yang mencipta segalanya, ini diatur oleh Allah. Allah yang mengatur. Allah yang mengendalikan. Allah yang mempunyai. Allah yang menciptakan. La yataharraku kulla syai'in illa bi'idnih. Tidak akan ada yang bergerak, bergeser sedikit apapun kecuali atas izin Allah. Man kana yu'minu, siapa yang beriman, wa ya'taqidu, dan berkeyakinan i'tiqad dalam hatinya, annahu yastati'u, bahwa dia bisa ayya'isha, untuk hidup bidunillah, tanpa campur tangan Allah, walau sa'atan, walaupun satu detik. Dia yakini, aku bisa hidup tanpa Allah. Faqad kafaro, orang itu kafir. Paham Pak? Na'udzubillah. Kalau ada orang yang meyakini, aku bisa hidup tanpa Allah, walaupun sedetik, jangankan 1 menit, walaupun sedetik. Ini pernyataan siapa nih? Pernyataan Rasulullah, pernyataan para ulama, pernyataan para sahabat. Kenapa? Karena dia mengingkari bahwa Allah itu campur tangan dalam hidup ini segala sesuatu dan setiap saat, setiap detik. Percaya nggak boten? Sampai bisa duduk nyaman itu atas izin Allah. Atas izin Allah, diklikkan, disetujui Allah. Maka benar sekali sampean, kita semuanya yang dalam latah kehidupan sehari-hari dengan ucapan itu mengandung makna tauhid yang sangat tinggi, tapi kadang-kadang kita mengucapkannya latah, kurang kita maknai. Pak D, bisa nggak datang besok ke undangan kami? Bisa, insya Allah. Enteng ya? Padahal kata-kata insya Allah itu mengandung makna tauhid yang sangat tinggi sekali. Jika Allah menghendaki. Kalau Allah nggak menghendaki, jangankan pergi ke undangan sampean. Allah nggak mengizinkan bangkit dari tidur, nggak bisa. Jangankan bangkit dari tidur, kalau nggak mengizinkan, Allah nggak mengizinkan bernapas kita. Kalau Allah nggak mengizinkan berdetak jantung kita, Allah nggak mengizinkan berkedip mata kita. Ini atas izin Allah. Mataharroka, tidak akan ada yang bisa bergerak dalam alam semesta jagat raya kekuasaan Allah, ciptaan Allah ini semua, illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Atas kuasa Allah. Ini keyakinan. Kita pakai keyakinan kita. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang bagus, atau disebut dengan Asmaul Husna. Ya. Dan mempunyai sifat-sifat al-ulya, al-uzma, yang tinggi, yang agung. Allah itu mempunyai nama-nama, yang nama-nama itu dianjurkan untuk disebut untuk dipanggil dalam doa-doa kita. Kalau mau ngapal nama-nama Allah, sambil lari subuh hari di taman kota, olahraga, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, apalagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, ya, dan seterusnya, Ar-Razak, Al-Khaliq, ya. Pada setiap nama dari nama-nama Allah itu
otomatis lekat sifatnya. Dan antara nama dan sifat itu tidak silih genji. Bahasa apa itu silih genji? Tahu Pak Herudin silih genji itu. Nah kalau nama manusia itu namanya sinten Pak namanya? Muslim. Oh Muslim mutakin lagi. Muslim soleh lagi namanya. Apa namanya? Soleh. Muslim soleh. Digebukin maling. Namanya soleh. Neng ketangkep maling. Nah itu. Nah ini antara jeneng karo sifat silih genji namanya. Ora selaras. Namanya siapa? Latif Pak. Ini namanya Latif itu orangnya lembut, santun, ya, tanggapan lembut. Namanya Latif kok berangasan? Silih genji namanya. Silih genji nggak sesuai dengan nama. Nah, Allah itu punya nama, dalam nama itu selaras. Dan sifat dengan nama itu selaras dan sempurna. Contoh, Allah punya nama Al-Qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir itu nama Allah. Maka dalam nama Qadir itu mengandung sifat kudrah. Allah itu punya sifat kudrah. Apa itu? Menguasai, mampu mengendalikan dan menguasai. Sifat penguasaan Allah itu sempurna, tanpa cacat sekecil apapun. Nah kalau kita penguasa, manusia itu penguasa, jangankan presiden, Pak RT menguasai RT-nya, sempurna enggak? Belgedes. Jangankan Pak RT, penguasa rumah tangga, suami itu penguasanya, pimpinannya, mampu enggak menguasai rumah tangganya? Anaknya cuma 3, istrinya cuma 1. Enggak terkendali Pak. Enggak terkendali. Ya, enggak terkuasai dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasanya itu sempurna, tidak seperti maha kuasanya sang raja di dunia ini. Contoh lain, Allah punya sifat yang sangat agung dan sekaligus punya nama. Dari nama itu mengandung sifat. Oke, sebelum masuk sifat yang agung ini, saya mau tanya Bapak, Ibu hadirin rahimahullah. Ini di beberapa tempat kaum muslimin salah. Mudah-mudahan di sini benar. Ya, nanti panitia kasih hadiah yang jawabannya benar. Waduh, nggak jadi. Sebentar. Apa nama Allah yang paling agung? Sebutkan 2 nama Allah yang paling agung, yang menjadi inti dari segala inti, core of the core. Hadiah. Ar-Rahman Rahim. Oke. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bagus. Maha suci Allah. Mantap. Semuanya benar, tapi kurang tepat. Berarti yang nggak benar Ustaz? Iya. Kalau nggak benar gitu langsung ceklek kan. Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang saya dulu sangka juga Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama yang paling agung di atas nama-nama Allah. Ternyata salah. Jalal wal Ikram saya kira juga begitu. Ternyata salah. Terus apa Ustaz? Nama yang paling agung yang kalau nama ini disebut itu bergetar arsy. Langsung naik sampai ngomong, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Apa namanya?
yang maha hidup, yang maha jaga. Bagaimana akan menjadi Rahman Rahim wong hidup ya orang? Bagaimana Dzul Jalali wal Ikram wong ora hidup? Jadi maha hidup, Al-Hayyu dan Al-Qayyum itu underan semua dari semua sifat dan asma Allah itu berangkat dari dua ini. Allah yang maha hidup, Allah yang maha jaga. Bagaimana mau mengasihi wong tidur? Maka Allah itu maha hidup dan maha jaga. Jaga itu maksudnya apa? Jaga itu lawannya ngantuk atau tidur. Enggak pernah ngantuk, enggak pakai tidur. Enggak butuh tidur, enggak pernah ngantuk. Jaga dan maha hidupnya sempurna, sifat hidupnya tidak ada cacat. Nah, sampean hidup tapi tidur, ya dimaling motore. Sampean punya sifat jaga juga, jaga melek ngene, ya dimaling motor di belakangnya nggak tahu, cacat dan nggak ada sempurna. Allah tuh maha sempurna, hidupnya itu sempurna, nggak pernah nggak hidup. Demikian kurang lebih Bapak Ibu orang tua. Mungkin kita lanjutkan besok hari di pertemuan yang akan datang. Kita akan mengenal Tuhan kita, Allah Sang Rob, yang kita sembah dalam hidup ini, yang kita ibadahi dalam hidup ini, sehingga kita semakin mengenal Allah, semakin kita mendekat kepadanya dan yakin dalam beribadah kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu. Satu orang. Monggo. Alhamdulillah nggak ada, berarti paham semua. Catat Pak ya. Ya, sifat Allah yang paling agung, sumber dari semua nama dan sifat Allah ada dua, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka karena ada dua sifat, dua asma, dua nama Allah inilah surat Al-Baqarah ayat kursi itu menjadi sangat agung. Ya. Maka ketika dua nama ini dilantunkan, satu doa yang oleh Rasulullah SAW dikatakan apabila ini dilantunkan oleh orang yang beriman, bergetar arsy. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup dan maha jaga, birahmatika dengan rahmatmu ya Allah, nastaghisu aku mohon pertolongan. Itu suara itu Pak, bergetar arsy, tembus ke langit ketujuh, tembus ke arsy, langsung siapa ini yang berdoa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghisu. Kemudian sampaikan apa hajatnya. Kalau kita nggak ada dosa-dosa yang menjadi penghalang, insya Allah makbul. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار كالنار مضية.